didukung oleh Rizky, ini anak-anak kalau disuruh ikut bimbingan belajar ya dari tahun ke tahun, waktu ke waktu, jangan-jangan dia nggak punya waktu untuk sosialisasi, bermain, sehingga dia antisosial nantinya. Bagaimana dengan pendapat itu? Pendapat itu kalau menurut saya pribadi sih mungkin bagi sebagian orang betul. Tapi bagi saya sendiri, saya masih memiliki waktu bersama keluarga karena saya itu sudah menjadwalkan. Oh, misalkan GO, Senin, Kamis. Selasanya nih kosong. Selasa misalkan saya gunakan untuk istirahat di rumah. Rabunya saya gunakan untuk mengikuti eskul misalkan. Jumatnya ini saya biasanya masih bersosialisasi bersama teman-teman seperti itu. Kita misalkan main, saya juga dulu masih nongkrong. Jadi tetap ada waktu ya Masih ada waktu untuk bermain. Nah tapi kenapa milih Ganesha Operation ya? Mungkin pertama saya itu melihat dari track recordnya mungkin ya dari Ganesha Operation tuh sangat luar biasa, meluluskan banyak sekali calon-calon pemimpin, banyak juga meluluskan akademisi yang memang luar biasa, yang memang expert di bidangnya masing-masing. Kemudian juga ketika dan ya terlebih lagi ketika SMA gitu kan, kalau SMA tuh sudah banyak juga nih tawaran-tawaran dari bimbingan belajar lain. Tapi di GO ini saya rasa saya itu sangat didukung sekali, saya sangat dibimbing sekali. Bahkan saya mendapatkan bimbingan itu ketika COVID saja, saya langsung nge-call, saya minta TST itu tambahan. Itu langsung dikasih waktunya. Dan yang saya tertarik adalah GO pada zaman saya itu memiliki software SNMPTN. Sehingga dari nilai-nilai yang saya miliki itu dapat diprediksi. Ketika saya masuk ke fakultas ini, probabilitas masuknya itu tinggi. Kalau masuk ke fakultas B misalkan, oh ini rendah, tidak bisa gitu. Jadi itu sih yang membuat jadi saya dari awal kita udah tahu ini ya, kansnya ya, betul. peluangnya ya. Iya. Jadi nggak ngawur aja, pokoknya dikasih kamu selamat berjuang milih yang mana. Kalau salah ya salahmu sendiri gitu ya. Enggak itu ya. Enggak. Kamu waktu masuk Fakultas Kedokteran di Pajajaran Unpad ini melalui jalur apa? Kebetulan alhamdulillah kemarin saya lolos jalur SNMPTN. Mungkin dikenal sebagai jalur undangan mungkin. Di kampus kamu ikut organisasi? Ikut. Apa aja yang kamu ikuti? Yang pertama saya mengikuti Science and Research Center. Ini merupakan satu-satunya organisasi riset dan terbesar di Fakultas Kedokteran Unpad. Kebetulan alhamdulillah Rizky kemarin terpilih menjadi CEO-nya atau ketuanya seperti itu. Yang kedua, Rizky di tingkat universitas. Jadi kalau tadi itu levelnya di tingkat fakultas. Fakultas ya. Yang di tingkat universitas itu Rizky mengikuti organisasi Phoenix. Apa itu? Phoenix itu Pajajaran High Level Organization in New Age Research. Kebetulan Rizky yang mendirikan organisasi tersebut, baru berusia 3 bulan. Dan untuk yang SRC tadi di tingkat fakultas itu khusus bergerak di bidang riset. Ya, sementara yang untuk di tingkat universitas itu khusus bergerak di bidang inovasi yang bergeraknya itu multidisiplin ilmu. Sehingga di sana bukan hanya anak FK, melainkan ada fakultas-fakultas lain terdiri atas 12 fakultas dan sudah ada 60 anggota sekarang. Sehingga dalam menciptakan suatu inovasi itu bukan hanya dari FK saja loh. Kita bisa berkolaborasi multidisiplin ilmu tadi dengan fakultas-fakultas lainnya. Nah soal pengajuan proposal seminar itu di semester 3. Di semester 3, ya. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah lulus, dilanjut ke sidang skripsi. Jadi semester 3? Iya, untuk proposalnya di semester 3, ya, sidang skripsinya di semester 4. Ini berkat dari pertama mungkin bantuan dari ibunda kami, saya menyebutnya ibu karena memang sangat sudah dekat sekali. Beliau adalah Dr. Nuswatul Lailia. Beliau bergerak di bidang saraf, Departemen Saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya juga memiliki seorang mentor, namanya Kang Asep Wirayasa yang sama-sama membangun Phoenix tadi, ya, dan mendapatkan arahan dari Ibu Kaprodi, Dr. Yuni, beserta Pak Dekan, Profesor Yudi, seperti itu. Keren ya. Iya. Dan ini dalam sejarah 66 tahun Fakultas Kedokteran baru kali ini ya terjadi ya. Dan ini mengingatkan kalau nggak salah waktu kamu masih SD ya, sudah ikut tryout untuk anak SMP. Betul, saya sebetulnya
mencoba-coba saja sih, ada waktu luang, iya. Kamu masih punya kebiasaan ikut kompetisi olimpiade ya. Betul, iya, Terus kemudian baru 2 tahun kuliah sudah mendapatkan 16 penghargaan betul. nasional dan internasional. Iya, alhamdulillah. Kalau penasaran silakan googling sendiri ya. Terlalu panjang kalau aku sebutkan. Terus kemudian tadi ya bersama tim mahasiswa mendapat medali emas dan penghargaan terbaik kategori kesehatan di Indonesia Investor Day Betul. 2023 lalu ya. Iya. Yang diselenggarakan oleh Wintex ya, World Invention of Technology Expo. Betul. Kemudian Mei lalu mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan Malaysia di kompetisi inovasi. Kementerian Kesehatan Malaysia, iya. Wow. Terus inovasi bekerjasama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk bidang kesehatan syaraf, jantung, epilepsi, kesehatan anak dan lain-lain. Iya, betul. Banyak kali nih. Terus kamu juga ke desa-desa ya? Iya, ada program pemberdayaan masyarakatnya sebetulnya. Oke, Iya, aktif juga. aktif. Terus dapat medali emas di ajang Internasional Indonesia Interstudent Day tahun lalu. Betul, iya. Aku ingin pendapatmu di akhir pertemuan kita ini, Rizky. Aku kan lihat sekarang tadi anak-anak muda, anak-anak sekolah, sekarang kan sering pegang gadget. Selalu diperdebatkan manfaat yang baik dan yang buruk kan. Yang baik bilang loh, biarkan anak-anak mengenal teknologi, biarkan mereka biasa mengakses ilmu pengetahuan melalui teknologi dan seterusnya. Yang ini bilang, wah teknologi menyesatkan karena akhirnya anak-anak kejeblos untuk ya konten-konten yang negatif. Kalau menurutmu sendiri bagaimana ini? Nah, pandangan saya pribadi sejujurnya dengan adanya perkembangan teknologi ya Bang Andi ya. Sebetulnya kalau saya lihat pribadi justru hal ini apabila kita manfaatkan sebaik mungkin itu akan memberikan tadi kebermanfaatan dan juga dampak yang begitu luar biasa. Katakanlah sekarang kalau misalkan di sistem kesehatan banyak sekali pasien ataupun orang yang meninggal bukan karena tidak diobati meninggalnya itu, tetapi karena akses menuju sistem kesehatannya itu sulit. Tapi dengan adanya percepatan inovasi teknologi, khususnya di klaster kesehatan ini, justru hal itu akan membantu para pasien tersebut jangan sampai mengalami morbiditas dan juga mortalitas. Tapi dalam hal ini juga banyak sekali sekarang anak-anak yang betul ya tadi melakukan hal-hal negatif dengan adanya teknologi. Sebetulnya di sini peran orang tua beserta peran guru dan juga peran anaknya itu sendiri yang memang harus berintegrasi sama-sama sehingga tidak bisa melakukan ataupun menggunakan teknologi itu hanya kita saja sebagai anak. Anak itu tidak boleh dilepas sendiri. Dalam proses belajar saja anak harus didampingi oleh gurunya apabila ingin belajarnya itu efektif dan efisien. Mengapa tidak hal tersebut ditetapkan juga kepada teknologi seperti itu? Dan yang paling penting adalah jangan ragu untuk berinvestasi di bidang pendidikan gitu. Sekarang tadi juga misalkan anak diberikan HP, HP-nya ini untuk apa tujuannya? Harus ada informed consent terhadap anaknya tersebut. Anak mau main HP, oke, main HP. Tapi di situ dilihat juga apakah kegunaan HP-nya itu screen time-nya lebih banyak digunakan untuk hal-hal negatif, untuk bermain saja, atau justru anak ini diberikan HP malah dia menggunakan HP-nya itu hal-hal positif. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bang Kita Andi. berikan aplaus Iya. untuk Rizky. Terima kasih. Ya. Berikutnya saya akan memperkenalkan Kevin. Kevin, terima Selamat malam, kasih Bang Andi. sudah hadir. Makasih banyak. Baik, Kevin, apa betul kamu tamat SMA usia 16 tahun? Betul, ya. Oke. Apa betul kamu sarjana dalam usia berapa tahun? 20 tahun. Lalu sekarang kamu doktor. Ya, S3-nya umur berapa? saya selesai S3 umur 26, Bang Andi. 26 tahun. Apakah betul kamu dulu juga ikut bimbingan belajar Ganesha Operation? Ya, betul. Saat mau masuk ITB. Baik, bagi yang penasaran siapa Kevin, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Silakan duduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.